Yang saya hormati Dirga Presiden Kami Lombok Timur, Ketua Cabang Kami Lombok Timur, kemudian Ketua Cabang Mohati, adinda-adinda semua yang saya banggakan. Pertama saya langsung aja menanyakan nanti saya menyampaikan semacam motivasi kepada Adik. Kalau tanah sudah dihibahkan oleh bupati, oleh gubernur, kalau nilainya di bawah 5 M, itu selesai di bupati, tidak perlu diproses. Saja kalau nilainya di atas 5 miliar, baru butuh tujuan DPRD. Jadi ini kalau SK hibah oleh bupati itu sudah dipegang, tinggal diproses di DPR. Nah, pemrosesan di BPN nanti bisa saya bantu. Ya. Lalu ada dasar hukumnya enggak? Saya sering melakukan waktu jadi bupati. Jadi bukan sekedar dasar hukum, tetapi memang peraturan seperti itu. Beda dengan kalau nilainya di atas 5M. Saya misalnya menghibahkan tanah ke UIN Manaram karena luas, butuh persetujuan DPR, bahkan harus diketok di paripurna DPR. Saya menghibahkan dulu ke BNN juga begitu, menghibahkan ke Brimob di Lombok Barat juga begitu, dan seterusnya. Jadi untuk konteks tanah di Lombok Timur ini untuk indah-indah HMI maupun kami sudah selesai. Iya. Karena sudah dihibahkan oleh Bapak Bupati, oleh Kanda Sudirman Azmi. Jadi tinggal dikomunikasikan aja. Kemudian yang berikutnya, saya sebenarnya sudah tidak menjadi presidium kami Lombok Barat lagi. Saya sudah tidak diganti sudah terlalu lama, 20-an tahun lebih. Jadi kira-kira 4-5 tahun yang lalu saya berhenti, dan sekarang itu Wagub Lombok Barat itu masuk presidium kami Lombok Barat. Wagub, kemudian kalau saya tidak salah ingat itu Indra Yusma, anggota DPRD Provinsi NTB, ya, dan teman-teman yang lain. Adik-adik semua yang saya banggakan, saya tidak tahu sebenarnya apa yang harus saya sampaikan, karena kalau misalnya saya mau sampaikan masalah kehadiran, nanti takut dianggap mengulang apa yang sudah disampaikan oleh senior kalian, termasuk yang sudah disampaikan oleh Pak Nanas. Tapi izinkan saya menyampaikan sedikit saja tentang keahlian yang mungkin yang berkaitan dengan judul, ya, dengan tema besar. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini memiliki perspektif yang berbeda dari apa yang disampaikan sebelumnya oleh senior kalian. Pertama begini, nanti kemudian setelah saya sampaikan ini, saya menyinggung sedikit tentang prakteknya, dan mungkin bahkan kita kaitkan dengan kondisi kekinian kita. Jadi adik-adik semua, epistemologi kader itu pasti merujuk ke nilai dasar perjuangan dari HMI. Yang itu saya yakin adik-adik kalau rajin membaca, tahulah sejarah NDP itu bagaimana. Dan pada masa siapa di dusun, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi waktu NDP itu disusun. Dan itu terjadi tahun 70-an.
Tua di awal Orde Baru. Tapi sekarang ini adik-adik semua, kalaupun NDP nilai dasar perjuangan HMI itu disusun tahun 70-an, tetapi menurut saya sekarang ini tidak hanya relevan, tetapi yang sangat lebih relevan dibandingkan dengan waktu NDP itu dibuat. Kenapa saya katakan sekarang sangat relevan? Karena justru tantangan sekarang itu luar biasa. Tadi Dinda Presidium misalnya sudah menyinggung tentang bagaimana cepatnya sebuah berita walaupun itu belum tentu benar, itu kemudian menjadi konsumsi publik dan kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bahkan ahli-ahli sekarang merumuskan zaman kita sekarang ini sebagai post-truth. Jadi dianggap kebenaran walaupun dia tidak benar, tapi posisi dari sebuah berita itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak walaupun belum tentu itu sebuah kebenaran. Kita tahu adik-adik semua, masa ada kader MI yang hafal nilai-nilai dasar perjuangan, semuanya hafal kan? Mana ilmuwan, kemandirian dan seterusnya, itu keadilan. Kemudian terkait dengan epistemologi kader HMI, paling tidak, dan ini saya turunkan sebenarnya dari NDP, paling tidak itu ada 3 hal yang harus tetap menjadi pijakan, termasuk tadi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sekarang yang saya anggap relevan dengan NDP, dengan nilai dasar perjuangan. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis atau wahyu. Ini relevannya sekarang dengan tantangan yang kita hadapi luar biasa dia semua. Apalagi inspirasi dari NDP berupa keimanan itu. Inspirasi utamanya itu ayat pertama dari Al-Alaq. Itu inspirasi utamanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu inspirasi pertama dan utama waktu NDP itu dibuat. Fenomena perkembangan sekarang, kalau sekedar kita hanya Iqra, bahaya. Perkembangan teknologi digital, kalau kita hanya mengandalkan Iqra, itu berbahaya untuk kita semua, untuk bangsa kita, dan bahkan untuk agama kita. Makanya Iqra itu juga harus dikaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim, harus dikaitkan dengan nama Tuhan, supaya ilmu pengetahuan yang berkembang, yang diperoleh, yang ditemukan itu selalu di bawah bingkai atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak menjadi liar, sehingga dia tidak menjadi brutal, sehingga dia tidak menjadi merusak kita semua. Ini fondasi utamanya, wahyu. Nah, kemudian yang kedua itu akal. Jadi wahyu dia hanya akan menjadi dogma kalau tidak dibungkus dengan akal pikiran, dengan logika. Jadi agama yang diyakini, ideologi yang diyakini yang berbasis wahyu tanpa ada akal, itu kita khawatirkan, dan bahkan pasti bukan hanya sebuah khawatiran,
nampak ukurannya adalah akal, dia nanti akan berhenti pada dogmatisme. Akibatnya kemudian perkembangan dari kita, dari kadar-kadar HMI menjadi statis, menjadi tidak bisa berlari untuk mengejar kemajuan. Nah, kemudian yang berikutnya ilmu pengetahuan, adik-adik. Ilmu pengetahuan, apa yang kita alami, apa yang kita baca. Jadi 3 hal ini dalam ke-HMI tidak boleh berpisah. Dia harus selalu terintegrasi. Wahyu, akal, dan ilmu pengetahuan. Saya yakinlah adik-adik HMI sangat menghafal itu, dan harapan saya ini menjadi pemikiran. Kemudian adik-adik bisa mengembangkan diri dengan banyak belajar, dengan banyak membaca, dan seterusnya. Adik-adik semua yang saya banggakan berikutnya, jadi setelah kita memiliki 3 hal itu dalam ke-HMI-an ini, saya sangat berharap sekali di samping adik-adik secara internal di lingkungan HMI tetap harus menjaga silaturahim, tetap harus menjaga kekuatan. Adik-adik juga tidak boleh terkungkung hanya di dalam ke-HMI-an itu. Di luar kita kan banyak. Ada kalau organisasi pemuda, ada PMII, ada PMNI, ada PII, ada organisasi Katolik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harapan saya silaturahim di dalam, kekuatan di dalam harus tetap dijaga, bahkan harus terus ditingkatkan komunikasinya, silaturahimnya. Tetapi juga kita tidak boleh menutup diri terhadap unsur-unsur luar. Mohon maaf saya sampaikan, mungkin salah satu kemewahan yang saya rasakan itu ya. Salah satu kemewahan yang saya rasakan sekarang ini, saya ini teridentifikasi tidak hanya sebagai HMI dalam tanda kutip. Bahkan saya bisa menyampaikan saya ini teridentifikasi sebagai ini, bahkan organisasi itu lebih besar dari HMI. Saya ini teridentifikasi bahkan sebagai RW Nahdlatul Wathon. Tadi ada dari Universitas Zanwadi. Saya ini sanawiyahnya di Pancok. Dan masih apa dan silaturahim masih terjaga. Dan bahkan alhamdulillah teman-teman di internal RW menganggap saya RW. Memang kata saya RW. Alhamdulillah juga kemewahan yang saya rasakan, saya juga diidentifikasi sebagai RW. Jadi kalau adik-adik tanya pengurus-pengurus NU di provinsi, di Kabupaten Lampung Barat akan mengatakan saya ini NU. Kenapa? Karena kita memiliki kedekatan. Di samping juga alhamdulillah kebetulan aliyahnya di NU. Jadi dan silaturahim ini juga terus saya jaga. Dan mungkin bisa saya katakan adik-adik semua, kalau ditanya Muhammadiyah juga mereka ditanya Fauzan itu Muhammadiyah, insya Allah mereka juga menganggap saya ini Muhammadiyah. Jadi ngajar di rumah. Saya 5 tahun ngajar di Muhammadiyah Mataram dan relatif dekat dengan elit-elit Muhammadiyah, termasuk di Jogja. Paling tidak kalaupun tidak dekat secara ideologis misalnya, tapi paling tidak secara personal dekat, saling kenal lah paling tidak, sehingga silaturahimnya terjaga. Ini penting saya kira
untuk saya sampaikan ke adik-adik supaya juga seperti itu. Jangan kita terlalu terkungkung dalam berpikir kita. Dan saya melihat kayak itu seperti itu. Ini fakta dia. Kalau diidentifikasi anggota DPR RI, berapa persen yang pernah RI, yang pernah LK2? Dan tidak hanya di masa reformasi, tetapi sejak Orde. Kalau kita identifikasi, saya yakin tidak kurang dari 70%. Tidak kurang dari 70% anggota DPR itu kemungkinan besar kayak kemungkinan besar. Ingat tidak kemarin waktu Muktamar NU di Palembang, di Palembang, apa yang muncul? Apa yang muncul? Ekonomi. AMI yang itu AMI. Pak yang boleh diajas aku itu AMI. Tidak pernah dia PNI. Hanya per NU. Salah satu kampanye negatif ke beliau kan itu. Itulah AMI. Jangan dikenal. Kalau di PDIP perkiraan saya 40%. Pernah di apalagi di Nasdem, kemudian di Komisi 2 adik-adik. Itu kalau nggak salah 3 orang Presidium Nasional Ahli. Itu Komisi 2. Rifki, Ketua Komisi 2. Kemudian Kang Saan, waktu Ketua DPR itu Komisi 2 beliau. Kemudian Bang Doli, Komisi 2. Pengaksian. Zulfikar. Kalau Hasil Zulfikar tak masuk ke Oh ya, presidium. Yang Presidium. 3 Komisi 2. Jadi itu banyak. Begitu juga pimpinan-pimpinan dari seluruh alat kelengkapan dewan. Itu memang lebih banyak juga paling tidak pernah menjadi kader. Dan kondisi kekaderannya itu walaupun dia hanya pernah LK1, tidak mungkin lupa. Rifki, Presidium itu yang Ketua Komisi 2 yang disebut, dia tidak pernah LK2, dia hanya LK1. Rifki itu dia pernah cerita itu ya. Jadi ini motivasi yang pertama. Yang kedua, begitu ada reformasi, yang paling banyak muncul kelihatan itu pasti kader ARI. Ingat nggak waktu reformasi 98? Oh, mungkin ini rata-rata tahun 2000 lah ya. Tahun 98 itu Belum direncanakan. itu rata-rata semua kader. Belum berbicara pilpres, belum berbicara pilgub, belum berbicara pemilihan bupati, pemilihan wali kota, DPR dan seterusnya. Nah, tadi Ketua kami Jawa Timur itu menyampaikan kepada kita semua waktu pencalegan, caleg yang paling banyak RI ya. Tapi yang paling sedikit terpilih RI. Gitu ya. Nah, itu artinya dia dapat memahami strategi. Kalau bahasa sasaknya, mohon maaf ini ada di luar sasak, saling kaku di dalam. Kan gitu lah. Tapi semua itu adalah semua. Kita
2003. Itu Bang Anies menjadi Kabid Pusat 2003 itu. 2002. Jadi Kabid Pusat itu terbentuk 2002, Kabid Provinsi 2003. Itu Bang Anies, Bang Anas itu KPU Pusat. Kader HMI waktu itu yang nyata-nyata kader HMI 3 yang nyata, yang identifikasi sebagai kader HMI dari 9 anggota KPU waktu itu. Bang Anas, Bu Palina Singka. Beliau pernah menjadi ketua Koalisi Nasional. Bu Palina Singka. Sama Bu Maria yang langsung mengidentifikasi diri sebagai HMI. Sebenarnya yang lain juga banyak HMI kayak ketua Pak Nasaruddin, Profesor Nasaruddin, dosen fisik UI, Adi nggak tahu lah. Begitu juga di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di provinsi dari 5 anggota KPU teridentifikasi sebagai HMI hanya saya berdua waktu itu, dengan almarhum Zainul Aidi. Itu juga persaingannya luar biasa. Tapi alhamdulillah karena di pusat itu ada 3 orang yang nyata-nyata sebagai mengidentifikasi sebagai HMI. Alhamdulillah NTB misalnya bisa menyumbangkan 2 kadernya di KPU NTB, dan waktu itu gengsinya luar biasa. Di KPU pertama itu gengsinya luar biasa, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota. Jadi intinya sebenarnya yang mau saya sampaikan dengan 2 hal ini, optimisme itu harus ada. Karena kadang-kadang sebab kecil kita bisa menjadi sesuatu, dan sesuatu yang kita identifikasi sebagai sebab besar untuk kita bisa menjadi sesuatu itu kadang-kadang tidak memiliki pengaruh terhadap posisi kita. Makanya jangan pernah mengabaikan silaturahim, mengabaikan orang. Misalnya sederhana. Misalnya kita lihat orang sebagai supir. Misalnya kita melihat ada orang sebagai supir, kita remehkan dia. Padahal kita tidak tahu setelah dulu dia bisa sempuh, misalnya kaca gubernur, ibu bisa sempuh kaca, kan tidak ada yang tahu. Itu juga mungkin rahasia saya seperti yang disampaikan oleh ketua kami yang dianggap sabar. Sebenarnya tidak sabar juga. Kadang-kadang begini ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan sebuah masalah, kadang-kadang resep yang dibutuhkan itu satu, kesabaran. Tapi bukan semua masalah, kadang-kadang. Dan itu saya alami betul. Karena tadi disampaikan saya wakil bupati ke bupati itu huru haranya besar. Huru haranya besar. Dalam posisi saya semua orang underestimate terhadap saya. Dalam posisi birokrasi pecah. Dalam posisi belum memiliki kewenangan lagi. Saya cerita sedikit aja. Jadi saya bukan wakil bupati. Bupati ditangkap. Itu 6 bulan, lebih 6 bulan, tidak memiliki kewenangan apa-apa. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah,
kalau bupati yang ditangkap itu sudah jadi terdakwa. Itu 8 bulanan kalau nggak salah. Jadi 8 bulan tidak memiliki kewenangan dalam posisi orang under estimate terhadap kita, dalam posisi gelombang puncak. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Hanya sama, mau marah, tidak ada artinya, kan kewenangan tidak ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kadang-kadang memang masalah itu dan kita tidak perlu kemana-mana untuk menyelesaikan, hanya untuk kesadaran. Dan saya yakinlah adik-adik MI dalam konteks misalnya LK, dalam konteks pemilihan ketua dan seterusnya, sering sekali kesabaran itu dipuji. Kalaupun ada media melayang. Tapi kan gini, ya, ini pengalaman, tak tahu saya sekarang. Mudah-mudahan masih seperti waktu saya di LMI. Kalau waktu pemilihan ketua kita di LMI, lempar kursi itu tidak ada orang kok. Cuma sengaja aja. Iya kan? Masih tidak begitu sekarang? Masih. Masuk korbannya. Itu bagian dari strategi sebenarnya untuk menarik perhatian di satu sisi, di sisi lain tidak ada orang yang dikorbankan. Iya, iya. Mohon maaf saya sampaikan, beda dengan kamar ketiga. Itu lempar kursi ada orang. Jadi lebih dewasa lagi. Iya. Tapi jangan-jangan sekarang udah berubah, kursi yang dilempar itu ada orang. Terus aja, karena kita bukan mau ribut, ya, tapi ini hanya memancing perhatian orang dengan cara tidak menyerahkan. Beda jauh dengan yang dicontohkan oleh ketiga kemarin itu. Ada orang di dalam hati kita juga jadi wujud. Kalau hari kan enggak. Nah, Kursi yang dilempar itu memang sengaja untuk memancing, tapi arah